Halo Semarang, kita lagi ada di Incraft Screen Printing Semarang ya. Kita akan ketemu dengan salah satu musisi senior, Mas Garna dari AK47. Halo Mas. Halo. Ya. Halo Mas. Boleh ngobrol Mas? Boleh ngobrol? Ya. Ngobrol di mana Mas? Enaknya Mas. Ya, situ aja ya. Oke, Mas. Ya. Ini Incraft Screen Printing itu ngerjain apa aja sebenarnya? Untuk Incraft kita ngerjain kaos, jaket dan sebagainya ya. Jadi saya pikir ini industri kreatif yang sedang dibangun agar kita bisa membangun sebuah basis ekonomi sendiri. Oke. Terutama juga kita bisa bekerja bersama teman-teman sendiri juga. Iya. Oke. Seperti itulah. Nah, sebenarnya di Incraft sendiri juga ada Vitus Record Store yang saya jalankan juga. Itu merupakan untuk distribusi penjualan CD, kaset, piringan hitam, dan juga buku. Jadi ada beberapa yang mungkin agak berantakan di sana. Jadi sekiranya rilisan fisik sekarang bagi saya juga merupakan sebuah hal yang penting untuk perlu kita cermati, karena ini rilisan fisik merupakan sebuah pencapaian dari sebuah band ya. Jadi itulah saya juga turut mendistribusikan band-band itu. Khususnya di area independen ya Mas ya. Betul. Oke. Ada di sini atau ada di mana lagi Mas untuk store-nya? Di sini aja. Nah, di sini di alamatnya Mas? Di Jalan Cipendak Raya nomor 1A Semarang. Jalan Cipendak Raya nomor 1A Semarang. Ya, selain offline ini juga secara online juga. Secara online juga ke? Ya di Instagram. Di Instagram ada ya? Di Vitus Rex. Oke. Keren ya. Terus ini kesibukannya Mas Garna sendiri apa nih selain ini? Ya, selain ini saya juga menulis, kemudian beberapa mengerjakan desain, dan kebetulan kemarin kami habis selesai tur dengan band saya AK47 karena kami baru saja merilis album baru. Wah. Tanggal 6 Februari kemarin. Ini merupakan album ketiga bagi kami. Total yang sudah kami jalankan ini sudah ada 18 kota yang sudah kita lewati. 18 kota. Ya. Dan barusan saja kemarin kita pulang. Oke. Oke Mas Garna, kita pengen tanya-tanya tentang seputar band Semarang. Ya. Boleh ya? Oke. Pertanyaan pertama adalah siapa sih menurut Mas Garna band dari Semarang itu yang ngehits di Indonesia? Justru kalau sekarang ini saya
berbicara kepada mungkin Mois ya. Mois, kenapa Mois? Karena band ini meskipun di ranah independen, mereka sangat produktif, terutama dalam rilisan. Kemudian mereka membuat video klip, kemudian mereka juga habis selesai menjalankan tour juga. Saya rasa bagi band dalam ranah independen, saya rasa itu perlu untuk menggelar tour secara independen karena itu bisa membangun jaringan, terutama juga tak hanya penampilan musik saja, tapi jaringan pertemanan, jaringan bagaimana mereka membangun fanbase, dan juga mereka bisa secara direct selling rilisan mereka secara langsung. Itu menjadi sebuah yang sesuatu yang Penting ya, Mas. yang penting juga. Penting itu jaringan. Oke. Lalu gini Mas, menurut Mas Garna nih, apakah benar band lokal Semarang itu dipandang sebelah mata khususnya di industri musik Indonesia? Ya, itu betul sekali sebenarnya, karena kita nggak bisa dipungkiri ya, karena saya bisa bilang semua band Semarang itu malas-malas semua. Mereka malas dan mereka mereka hanya tahu mereka bermain musik, rekaman, dan setelah itu bingung mau ngapain. Saya pikir masing-masing setiap band itu mereka juga harus membangun knowledge mereka terhadap bagaimana mereka memanage band itu sendiri. Sehingga kenapa saya bilang malas, karena itulah yang terjadi saat ini gitu, ketika tidak ada band yang sangat menonjol dari Semarang, dan itu salah kita sendiri saja. Bagi saya sendiri, ketika saya memulai sebuah musik pasti akan selalu ada sebuah rilisan gitu, sehingga itu menjadi sebuah pencapaian dan itu sebuah arsip yang nantinya juga bisa diakses teman-teman kita berikutnya mungkin 10 tahun lagi dan sebagainya. Di lain sisi itu ada juga band-band yang produktif yang seperti saya bilang, ada beberapa saja, dan ini merupakan sebuah titik cerah bagi kita bahwa kita sudah nggak perlu lagi kita mengasihani diri kita sendiri, mengasihani kota kita sendiri. Karena ketika kita terjebak dengan mengasihani diri itu justru membuat orang menjadi tidak produktif gitu. Sehingga mereka hanya mikir ya sudahlah, akhirnya bandnya ditinggalkan, akhirnya berkompromi dengan berbagai banyak hal. Masuk akal sekali ya. Terus gini Mas, ada lagi nggak problematik apa sih yang ada di Semarang selain itu tadi? Iya, selain itu mungkin kalau secara infrastruktur saya pikir semua sudah ada ya, ada studio rekaman bagus juga ada. Kemudian bagaimana kita membangun brand identity sebuah band, misalnya dari desain atau ilustrasi, sekarang udah banyak desainer dan ilustrator dari Semarang. Saya pikir perlu ada kolaborasi itu. Jadi kalau misalnya rak mudeng desain, rak mudeng ilustrasi, mending ojo dipaksake gawe. Berkolaborasi dengan teman yang bisa tahu tentang hal itu. Berkolaborasi itu akan membuahkan sebuah hasil yang baik juga. Kalau misalnya nggak rak mudeng ya video klip, ya kolaborasi dengan teman-teman yang mereka bekerja di atau di bidangnya itu. Karena dengan kolaborasi ini akhirnya menjadi sebuah kerja yang mutual. Yang pertama, si band itu bisa dapat mempresentasikan karyanya tidak hanya pada musik. Kedua, si artis video atau visual artis yang membuat, mereka juga bisa terlengkapi melalui portofolio mereka gitu. Jadi memang kembali lagi tadi ke jaringan ya Mas. Jadi jangan hanya kita kalau nggak tahu hanya diam dan betul. Ya Mas. Betul. Kemudian ya persoalan yang lainnya adalah kita lupa untuk mengarsipkan band kita sendiri gitu loh. Misalnya dalam website, video klip itu arsip, karena setelah kita sudah mencatatnya itu akan menjadi abadi. Ya, sebenarnya ini juga apa yang kita usung di konsep album AK47 ya, itu berjudul Verba Volant Scripta Samanen. Jadi itu bahasa Latin. Kalau dalam bahasa Indonesia itu yang sekedar terucap akan hilang, yang tertulis akan abadi. Jadi nek mau ngomong tok ini wis hilang. Kalau kita mencatatnya, saya pikir itu akan bisa berguna di teman-teman kita berikutnya, sehingga kita bisa tahu sejarah kita itu apa. Bagaimana dulu hidup era 90-an, 2000-an,
sehingga kita tahu bisa memetakan sejarah kita sendiri yang dimana akan berguna untuk membentuk sebuah peradaban baru di musik Semarang gitu. Betul banget. Menarik sekali. Terus kira-kira ada nggak nih Mas solusi dari teman-teman supaya kita semua bisa mencapai sesuatu yang positif? Ya, solusi itu sebenarnya nggak jauh-jauh ya dari kolaborasi itu yang pertama. Yang kedua, yang jelas kalau konteksnya ini bermusik, tentu saja kita nggak hanya bermain musik, tapi kita juga turut bagaimana kita belajar dalam mengelola band kita sendiri, lalu bagaimana kita mengelola arsip kita sendiri agar nantinya bisa dapat diakses oleh orang di luar Semarang gitu loh. Sehingga nanti yang kalau kamu sebut Semarang dipandang sebelah mata itu betul, karena mereka ketika mencari band Semarang mereka nggak tahu mau kemana karena tidak ada yang menulisnya, tidak ada yang memvideokan atau memfotonya gitu. Terus kemudian ada peran media yang sangat penting juga. Media itu tidak hanya media besar, tapi media alternatif pun bisa seperti webzine atau zine dan apapun itu yang ditulis oleh teman-teman kita sendiri, yang dimana ada sesuatu yang tercatat, kemudian mereka bisa membacanya, mereka tahu pernyataan si band itu, attitude-nya si band bagaimana, lalu bagaimana band ini aktif atau enggak. Sehingga dari situ media inilah yang bisa membantu membuat besar, memperkenalkan si band itu. Dan juga kita perlu adanya publisis dalam band ya, dimana si band itu juga harus berani untuk membuat press kit. Nah, ini konteksnya kalau misalnya tidak punya manajer atau publisis ya, kita kalau nggak ada ya kita kerjakan sendiri, kita belajar untuk menulis, kita kirimkan press kit itu ke berbagai media gitu ya, terutama media-media lokal yang ada di Semarang. Ya. Itu semuanya itu sudah ada di webnya AK47 ya. Silakan teman-teman kalau misalkan pengen lihat langsung aja search AK47 dan keluar semua ya Mas. Ya contohnya seperti itulah. Itu terus gini Mas, ini kita ada sedikit program untuk Semarang. Ya. Jadi rencananya kita akan bikin gebrakan untuk Semarang agar Semarang dilirik lah. Dilirik, kita akan buat 50 band perform dalam satu hari. Sebelum mereka perform akan ada sedikit coaching klinik dari teman-teman yang sekiranya sudah senior, yang sudah tahu, termasuk nanti kita minta salah satu Mas Karna untuk kasih share info-info ke teman, boleh ya Mas ya? Di situ ya. Nah, gunanya adalah untuk membuka informasi, membuka semua pandangan, jadi kita bisa kenal satu sama lain. Itu kan menurut kita asik Mas. Oke. Programnya namanya Semarang Look at Me. Setuju nggak Mas? Oke. Look at Me. Semarang Look at Me. Look at Me. Bareng-bareng Mas. 1, 2, 3. Semarang Look at Me.